Boncos sekian, boncosnya berkurang, sekarang kita ada profit. Walaupun profitnya tipis gitu. Nah, kita berharap setiap tahun berikutnya ya kita bisa grow terus gitu. Jadi kurvanya bagus nih gini. Kurvanya begini gitu. Nah, itu berarti bisa jadi indikasi ya Sahabat Trubus, dengan adanya produsen yang memproduksi artis-artis seperti ini, nanti kan pekebun itu tuh jadi tahu bergairah lah. Bergairah lagi Sobat Trubus, saya ada di Bogor nih. Ada di mana ya? Saya ada di Rumah Teh Indonesia by Sila Tea House. Di sini Sahabat Trubus, aku mau ngajak Sahabat Trubus untuk bertemu dengan Mas Reda. Mas Reda ini adalah owner dari Teh Sila. Kalian mungkin udah sering denger ya, Teh Sila itu apa? Teh Sila itu adalah sebuah perusahaan yang memproduksi teh artisan. Teh artisan itu apa? Nanti kita tanyakan langsung ya ke Mas Redanya. Ikutin aku. Nah, Sobat Trubus, sekarang aku udah bareng sama Mas Redanya nih, pemilik dari Sila Tea House ya Mas ya? Yes. Nah, kita akan ngobrol sama Mas Reda mengenai perkembangan teh di Indonesia selama ini ya. Nah, Mas Reda, kita pengen tahu nih, teh di Indonesia perkembangannya tuh seperti apa? Katakanlah 5 tahun belakangan nih menurut Mas Reda. Oke. 5 tahun belakangan berarti pas banget setelah Sila mulai hadir ya. Nah, jadi kalau sekarang dibanding dulu ya, kalau sekarang kita kayaknya lebih mudah deh untuk menawarkan teh dalam format yang seperti ini, gitu. Artisan kita sebutnya waktu itu, dan orang-orang udah mulai populer lah dengan mulai familiar dengan istilah teh artisan, gitu. Beda banget nih dengan 2018 kita baru mulai. Apa nih teh artisan gitu? Sila hadir dengan waktu itu hanya 11 varian awal, 5 yang pure yang tidak dicampur, 6 yang blend. Kita bilang starting 11 tuh waktu itu di awal. Pas kita ikut kita ikut pameran, orang tuh gini, hah, teh mahal banget, repot banget sih ngeteh katanya. Karena kita belum ada yang tea bag tuh. Terus kalau ngeteh tuh saya harus pakai teapot gitu ya Mas, beli lagi ya alatnya ya. Terus suhunya juga harus ditakar berbeda gitu. Kan kayaknya gitu ya, kita ajarin, oh teh ini begini, teh ini, oh gitu. Jadi ada terlalu banyak barrier, tambah lagi, mahal banget, udah nggak pakai gula, lebih mahal lagi kata dia. Betul. Iya kan, jadi habit ini tuh dulu pas tahun 2018 itu belum terbentuk. Jadi kita memang tantangan untuk melakukan edukasi, tapi beruntungnya adalah kita untuk sebagian orang yang ada di industri, memang yang udah paham di teh, mereka mengerti bahwa itu adalah sebuah solusi lah dari kondisi industri teh saat itu dan terkini. Nah, jadi kita banyak dukungan. Di sisi ini ada peningkatan, di sisi lain ada masih penurunan atau stagnansi ya. Jadi kayak industri teh yang teh celup itu atau teh retail rumahan itu stagnan. Jadi nggak bergairah lah kalau saya melihat atau mendengar dari diskusi bersama pakar-pakar ya gitu. Nah, atau pemainnya atau praktisinya. Tapi di sisi bisnis yang ini nih, yang teh artisan yang
kita bisa bagi dua aja lah. Satu teh untuk komoditas, satu teh untuk entertain atau teh untuk pariwisata. Nah, kita nih bagian pariwisata nih, ini sangat-sangat menarik, sangat menggeliat. Mulai terlihat itu satu, bisa indikasinya ya, satu mulai banyak brand teh artisan selain dari Sila. Terus yang kedua, mulai banyak kafe-kafe menggunakan teh, bukan teh dari supermarket, tapi teh yang mungkin ada yang mereka racik sendiri atau ada yang mereka beli dari brand lain gitu ya. Walaupun itu sebenarnya masih perlu ditertibkan gitu ya, karena nggak boleh sembarang-sembarangan nyampur-nyampur ya guys, gitu ya. Terus yang ketiga adalah mulai banyaknya tibar atau angkringan teh. Ya, di mana kopi melihat lagi rame-ramenya, tetap ada teh juga. Kayak kita bisa lihat ada brand teh yang sifatnya minuman lah ya, minuman kekinian tapi berbasis bahan dasar teh. Walaupun sebenarnya kalau ngambil sisi idealismenya ya itu bukan teh yang sebenarnya gitu ya. Tapi ya udah, tapi basisnya teh. Jadi maksud saya di sini kita tidak melihat adanya kompetisi head to head, tapi malah kita saling membangun industri teh itu dengan kategorinya masing-masing. Dengan lininya masing-masing. Yes, lininya masing-masing. PR-nya kita itu adalah satu, udah pakai tehnya Indonesia. Yang kedua, produknya brand Indonesia gitu. Yang itu yang paling penting yang harus kita lakukan. Jadi bukan untuk saling berkompetisi, malah saling berkolaborasi harusnya, malah saling mengisi. Tantangan kita itu, lawan kita itu bukan teh yang ada di Indonesia. Lawan kita itu adalah yang teh luar negeri gitu, yang branded ataupun yang teh yang dalam bentuk sajian minuman jadi yang branded gitu ya. Nah, itu harus sama-sama kita carikan pengimbangnya di Indonesia. Bukan kayak kita anti atau perang atau apa, bukan, tapi lebih ke kita imbangi juga dengan produk lokal yang kita punya gitu. Kalau teh artisan itu, mereka yang dipetik kan teh yang specialty itu, teh artisan menurut standar Asosiasi Artisan Teh Indonesia, yang disebut teh artisan itu mesti mutunya minimal paling rendah itu adalah P+3. Atau bahasa di kebun tehnya itu premium plucking. Petiknya pakai tangan tuh, dipetik ya, bukan dipangkas. Iya, bukan pakai gunting. Bukan pakai gunting, dipetik pakai tangan. Nah, minimal itu. Nah, ketika di kebun teh, ketika kita petik segitu standarnya, maka dia akan tumbuh lagi 2 sampai 3 minggu. Iya, Oke. Enggak, 2 sampai 3 minggu tumbuh lagi. Akan jadi pucuk lagi. Nah, tapi kalau misalkan untuk pabrikan besar, yang ratusan hektar punya gitu misalkan ya, tonasenya besar, mereka pangkas sampai P+5, P+6. Lebih panjang ya? Panjang. Dan tumbuhnya lagi mungkin sekitar 6 sampai 7 minggu. Nah, kita bisa panen 2 kali. Duitnya lebih gampang dapat. Sebenarnya, cuman PR-nya, pasarnya masih sedikit. Tapi pasarnya lebih sedikit, duitnya lebih cepat. Yes, dan pasarnya itu tadi kita bilang tadi ketika tren growth ini growth nih. Growth-nya itu bisa dilihat dari Sila sampai sekarang ya. Dulu yang kayak kita boncos sekian. Boncos berapa ratus juta ya kayak aku. Enggak M sih itu. M ya. Boncos udah M itu. Jadi boncos sekian, boncosnya berkurang, sekarang kita ada profit. Walaupun profitnya tipis gitu. Nah, kita berharap setiap tahun berikutnya ya kita bisa grow terus gitu. Jadi kurvanya bagus nih gini. Kurvanya begini gitu. Nah, itu berarti bisa jadi indikasi ya sahabat Trubus, dengan adanya produsen yang memproduksi artisan teh seperti ini, nanti kan pekebun itu tuh jadi tahu bergairah lah. Bergairah lagi. Aku harus petiknya pakai tangan nih. P-nya P+3 ya. P+3 ya. Yes. Dan itu pasti dihargainya lebih tinggi dibandingkan yang dipetik lain ya, dan dapat duitnya lebih cepat karena 2 minggu dia udah cyclingnya, kita bilang cyclingnya. Dia muncul lagi itu cuma 2 sampai 3 minggu petik lagi, jadi duit, misalnya aku petani ini aku dapat duitnya jadi lebih cepat. Iya gitu. Waduh. Atau lebih kalau petiknya cuma P+2 specialty grade. Iya, jadi sebenarnya kalau bicara teh ya, daun nomor 1 itu pasti akan selalu lebih mahal secara gramasi dibanding daun nomor 2. Ya. Karena daun nomor 1 kan paling pucuk itu kan. Daun nomor 2-nya itu adalah bisa gini, kenapa lebih mahal? Karena satu daun itu mungkin beratnya cuman
paling berapa gram ya gitu ya. Paling kemana sih itu 2 gram atau paling satu basahnya gitu. Paling jadi kalau jadi kering kan 0,2. Nah kalau yang daun, iya itu paling mahal tuh, bisa harganya jutaan kan, Percaya. jutaan per kilo kan. Kalau yang daun kedua mungkin harganya range 750.000, daun ketiga mungkin harganya range-nya 400.000 gitu. Jadi maksudnya kayak per kilonya lah kita bikin coba apa namanya? Lumayan banget dong. Iya gitu. Itu basah atau kering? Kering, udah kering ya, kiloan kering, yes gitu. Tapi lumayan loh harganya segitu ya kalau buat petani ya. Ya, Jadi- tapi yang pemainnya masih sedikit ya. Nah, Segmentasi juga. masalahnya adalah ketika mereka bikin itu, ini beda sama kopi nih. Kalau kopi, petani itu bisa nyimpen green bean. Iya. Kalau teh nggak bisa simpen green leaf, masih diolah, gitu. Iya nggak bisa dong. Diolah, kalau harus diolah terus. Pertanyaannya, si petani siap nggak numpuk stok dan bisa nyimpannya dengan baik? Karena kalau teh itu nanti tidak disimpan dengan baik, rusak, gitu. Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah kalau seperti ini ya modelnya, yang dibutuhkan adalah untuk bagi petani itu kepastian bahwa tehnya akan dibeli terus. Nah itu yang kita lakukan, nah itu kita boncos. Oh itu yang bikin boncos. Baru aku mau bilang. Iya, di boncos Tapi tuh walaupun boncos nggak kapok kan mas? enggak, karena boncosnya berprogres gitu. Boncosnya tuh berprogres. Kalau nggak gitu kasihan banget dong petaninya. Iya. Edukasi petani tuh harus sih sahabat Trubus. Jadi kayaknya seneng banget ya petani bisa kenal sama Sila karena tuh mereka tahu ya pasar teh itu seperti apa. Karena Yes. tuh karena informasi itu kan kadang nggak sampai ke petani ya mas. Yes, jadi kayak sebenarnya gini, baik lagi karena kita terbatas dalam satu jumlah staff di sini atau apa gitu ya. Terus bisnisnya juga dalam masa 5 tahun terakhir itu dalam masa membangun fondasi, menstruktur, workflow, semacam mencari model apa nama istilahnya bisnis model yang pas, semacam mungkin belum efektif untuk menarik si hasil yang diberikan oleh petani ini, gitu ya. Tapi kalau saya yakin selama seiring Sila growth, maka seiring itu juga kita bisa mengabsorb bahan-bahan dari petani lebih banyak. Volume produksinya itu berapa mas? Jadi kalau hitungannya rutin ya secara bulanan agak sulit ngitungnya soalnya karena banyak varian ya. Iya, nggak apa-apa kayak gambaran aja biar itu orang tahu. Biasanya kita olah itu bisa 1.000 sekarang ratusan kilo lah, ratusan kilonya itu di atas 100, di atas 200 kilo ada. Kilo bahan ya? Bahan bisa jadi pouch, bisa jadi kaleng, bisa jadi tea bag, bisa jadi macam-macam gitu. Sebenarnya tapi kalau kapasitas produksi gitu kita ada siapin sampai 3.000 kilo. 3.000 kilo semua ya? Iya, Semua bahan. untuk kapasitas produksi ya. Bahkan sebenarnya udah siap untuk handle sampai 500 ton untuk ekspor. Karena kita nanti skemanya adalah kita subkon kan ke kolaborasi sama ada satu PT besar yang kita juga kenalan gitu. Ntar dulu, jangan dibahas dulu ekspornya, kita bahas dulu bahan dulu. Oh iya. Biar nggak pusing nih. Jadi Kalau lokal cukup ini. jadi ada 3.000 bahan baku ya sebenarnya. Sorry, kita kan punya banyak artikel teh, ada ratusan artikel sama tizanya itu ada 50-an lebih. Nah, kalau di blend kan banyak macam nih. Nah, tapi kalau kita totalin semua pemakaian bahan dalam 1 bulan, itu udah lebih dari ratusan kilo gitu. Lebih dari ratusan kilo. Kalau nyampe 200-an kilo udah ada sih gitu. 200 kilo itu tehnya sendiri ada berapa Tehnya. persennya? Apa? 200 kilo itu kan semua. Kan tehnya, anggap aja teh itu 70% lah. Bahan teh. Baik. 70-75% bahan tehnya. Nah, ya bisa bilang anggaplah pemakaian teh 150 kilo lah per bulan gitu. Tapi kan value tehnya 150 kilo itu sama dengan gitu tadi harganya gitu. Nah, terus apa namanya? Kalau biasanya kalau misalnya ada untuk ekspor atau belum ya untuk ekspor ya.
500 kilo dulu aja. Apa? Yang ratusan kilo aja tadi kan. Nah, ratusan kilo tadi lah. Jadi tapi kalau kapasitas kita bisa sampai 3.000. Nah, kapasitasnya bisa sampai Jadi kita baru menggunakan 10% dari kapasitas kita. Iya. Karena baru sedikit, baru 500 kilonya kan. Sedangkan kapasitas produksinya itu bisa sampai 3.000 kilo. Nah, Mas, itu sebenarnya ya konsumen sila tuh siapa aja di Indonesia? Jadi sih kalau fokus kita sih target konsumennya kalau ke B2C itu adalah namanya well educated healthy person. Ya, well educated healthy person. Jadi maksudnya jadi orang yang suka teh orang punya edukasi yang cukup bagus, pendidikan cukup bagus, tahu dengan kualitas dan sudah mapan secara ekonomi ya. Kalau sekarang sih nggak ada lagi istilah nggak ada lagi istilah sosial ekonomi atas bawah kiri kanan itu nggak ada. Sekarang itu adalah buying power. Nah, buying powernya kita bilang ya memang high end ya gitu. Terus dia concern dengan kesehatan gitu. Dan penikmat teh gitu. Jadi kalau dia sudah biasa minum teh yang harganya satu cangkir atau satu sajian itu lebih dari 25.000, itu market kita. Gitu. Nah, itu yang customer. Yang kedua itu adalah kita sebenarnya utamanya sih bukan langsung terjun ke end customer, tapi ke B2B, ke hotel, restoran, kafe. Nah, sekarang itu malah kita banyaknya di kafe. Kita punya seratusan kafe yang sudah menggunakan teh sila lah ya. Di daerah? Di nasional. Ada dari Medan, Manado, Makassar, Jogja, Bandung. Udah kirim kemana-mana Kirim ya? kemana-mana gitu. Berarti nggak perlu datang ke Bogor ya? Enggak, karena udah bisa dikirim, karena udah ada banyak sekali kurir ya. Gitu. Dan kalaupun mereka mau diajarkan cara tehnya bisa via Zoom, via Google Meet gitu. Jadi virtual gitu. Jadi ngomong-ngomong tentang konsumen yang teredukasi, makanya Sila itu promosi atau ngasih pengetahuan, ngasih ilmu ke orang tuh lewat media sosialnya tuh aktif sekali. Yes, kita aktif di sosial media, juga aktif bikin kelas workshop. Iya, dan gitu di sosial media tuh nggak cuman ngasih tahu, oh ini loh kita punya varian ABCD, itu enggak. Iya. Tapi ngasih tahu ke orang, ini loh cara minum teh yang benar, ini cara nyeduh teh yang benar. Itu ada di Instagramnya. Ada Instagramnya @silatihouse. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan mengenai ekspor. Sudah ada tawaran ekspor? Ekspor sih udah, cuman masih hand carry kecil-kecil ya, nggak yang kontainer-kontainer gitu. Bagi mereka, amin lah ya nanti ya. Bagi mereka di luar negeri sana juga, ini hal baru. Gitu. Masih hal baru buat mereka, karena di luar negeri itu teh lebih banyak masih dalam format teh celup. Yang kedua masih dalam format flavor tea, teh dengan rasa-rasa. Yang ketiga adalah bener teh herbal. Yang laku tuh kayak chamomile, mint, telangnya aja, roselanya aja. Nah, teh Camellia sinensis yang diblend dengan bahan lain ini baru ini juga buat mereka. Gitu. Makanya mereka tertarik ya untuk mencicipi. Iya, buat mereka juga baru juga, buat kita juga baru penetrasi ke mereka juga. Jadi PR-nya bareng-bareng masih secara global. Udah penetrasi kemana, Mas? Kita ke Turki, Orang Turki suka minum teh juga. Wow, mereka konsumsi tehnya lebih tinggi dibanding Indonesia. Ekspornya ke negara-negara yang mengkhawatirkan ya. Saingannya loh. Jadi ke Turki loh. Ke Turki, terus ke Amerika ada 1-2 aja. Terakhir ini ke Malaysia, terus ada kemana ya? Agak lupa. Ke Inggris enggak? Ke Inggris belum. Di sana budaya tehnya juga. Budaya tehnya juga iya. Tapi baik lagi kalau orang Inggris sukanya teh dari India gitu. Oh iya. Terus sama Sri Lanka dari negara persemakmurannya lah gitu. Jadi agak sulit kita masuk itu. Oh bisa nanti. Iya. Terus sekarang Jepang sih, mau ke Jepang gitu, dan Korea. Kayak itu lebih menjanjikan sih. Udah banyak berapa kayak meskipun carry itu udah berapa ratus botol atau berapa ratus? Enggak sih, mereka belinya yang branding kayak gini. Kaleng ya namanya, bukan kaleng, botol. Kaleng. Enggak banyak sih. Kayaknya 1.000 gitu ya? Enggak nyampe. Cuman hand carry yang bisa dipegang pakai tangan aja.
500, 300. Enggak, bahkan ada yang beli kiloan. Oh. Kemasan kecil-kecil kayak yang craft pouch. Yang isi 5 tea bag atau yang pure tea gitu. Jadi bagi mereka masih mencoba gitu. Bisa. Buat sahabat Trubus nih yang tertarik untuk mengikuti jejaknya Sila, mengikuti jejaknya Mas Reda, bisa nih kerjasama dengan Sila ya. Yes, dan kita juga yang OEM tadi, dan untuk kalau misalnya jadi reseller, distributor, itu kita udah siapkan mekanisme kerjasamanya juga gitu. Jadi tinggal di DM aja. DM, Instagram, di kan WhatsApp ya, Mas? juga ya. Itu di Linktree juga ada. Bahkan nih kita lagi nyari calon distributor untuk beberapa kota besar yang nanti kita minta untuk buka rumah teh Indonesia seperti ini. Ini enak banget rumah tehnya. Satu, jadi hanya kita jatahin satu kota besar itu satu. Jadi siapa yang cepat dia dapat gitu. Jadi maksudnya jadi buka rumah teh Indonesia satu seperti ini, dia handle distributor di sana. Wah tuh, jadi kalian bisa langsung aja DM Instagramnya dan kontak. Jadi kalian nggak perlu ngerasain berdadahnya Mas Reda yang dulu ya. Iya, cukup dengar jadi saja. Jadi dipotong aja jalannya. Iya, sedih. Nah, sahabat Trubus di sini juga ada yang apa ya, Mas, teh mocktail ya? Tea mocktail. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita memperkenalkan teh untuk generasi muda. Karena bagi mereka, ya itu dirimu lah ini. Jadi, karena bagi anak-anak muda Indonesia khususnya, atau anak muda di luar sana juga lah intinya, mereka nggak cenderung tidak mau repot. Yang kedua adalah teh hangat itu boring lah bagi mereka. Ini pun kita campur-campur macam-macam kayak gini kan karena supaya anak muda jadi warna-warni, atraktif gitu ya, terus rasanya bervariasi gitu. Nama-namanya lucu tadi. Kenapa tadi pakai nama-nama itu ya karena kita pengen orang melihat Indonesia, namanya juga Indonesia gitu. Iya, namanya Indonesia banget. Sila juga Indonesia banget kan gitu. Iya, aku lupa tapi aku pernah baca Sila itu apa nanti. Nah, itu nanti kita bahas kepanjangan. Jadi ini cara kita untuk membuat anak muda mulai tertarik untuk ngeteh gitu. Tapi boleh nggak aku Mas Reda, aku pengen lihat Mas Reda cara bikin mocktailnya Ayo, gimana? yuk kita bikin mocktail ya. Nah, sahabat Trubus, kita mau buat tea mocktail nih bareng sama Mas Reda. Kita mau bikin tea mocktail yang apa nih, Mas? Nah, namanya juga tea mocktail ya pasti bahan dasarnya teh. Iya dong. Terus bedanya sama koktail, kalau mocktail ini non alkohol. Kalau koktail kan dia ada kandungan alkohol. Nah, terus kita mengkreasikan tea mocktail ini dalam banyak bentuk. Ada mulai dari kita sebut namanya beer tea, twine alias singkatan dari tea wine. Terus macam-macam ada green rattler. Kita melihat karena anak muda zaman sekarang tuh kalau misalnya pergi ke bar atau pergi ke sesuatu yang apa namanya gemerlap lah, kalau masa dulu kita tuh bahasa kita dulu kan gemerlap. Nah itu mereka tuh sebenarnya bukan nyari alkoholnya karena mereka lebih nyari stylenya, lebih nyari wah ini cantik gelasnya, warnanya menarik, pas diminum seger gitu ya. Tapi nggak akan cari alkoholnya gitu sebenarnya, jarang sekali sih gitu. Tapi ada market juga seperti itu. Nah kita pengen memfasilitasi itu, bagaimana caranya teh ini menjadi stylenya itu asik, fun dan berkelas gitu. Maka ini bukan sekedar es teh biasa, tapi ini tea mocktail gitu ya. Tea mocktail, jadi udah level up-nya. Dan karena namanya tea mocktail, maka rasa teh juga mesti bertahan di dalam campuran yang akan kita buat gitu. Oke, kita mau bikin yang varian apa nih? Atau yang... Nah, kita simpel-simpel dulu ya. Kita namanya sebutnya nih beer tea. Beer tea ini ringkes, dia butuhnya hanya teh yang bodied, yang tebal rasanya. Jadi sebelum kita mau bikin tea mocktail ini, tehnya kita mesti bikin dulu dalam bentuk konsentrat, jadi padat. Gitu. Nah di sini ada kita bilang biangnya, ya. Biang Makanya teh, gelap ya? banget warnanya kan. Ini udah dinginkan tadi supaya nanti ketika kita campur tidak langsung melelehkan esnya, supaya pas di mix juga lebih sensasinya itu lebih bukan kayak watery, ya bodinya tetap dapat. Jadi sebenarnya banyak lah teknik-teknik khususnya, tapi kalau saya jelaskan sesuatu jadi
buka workshop dan gua. Body tuh maksudnya Bodinya tuh kayak masih terasa. mouthfeel-nya, tekstur rasa yang kan kalau kita bilang kan ada teh tawar, rasa tehnya mah cuman Hilang. setilas aja Kelihatan, gitu. Nah, itu karena dia watery gitu. Karena rasio teh sama rasio airnya lebih banyak rasio air, makanya watery gitu. Nah, kalau ini dia Lebih berasa tehnya gitu. Makanya padat dia gitu, konsentrat. Nah, itu yang kita nanti kenapa kita butuh dia jadi bikin konsentrat? Karena nanti kita akan mix dengan sirup dan soda. Tehnya tetap berasa gitu. Kita buktikan sekarang dari lidahmu ini ya. Untuk mencoba teh ini. Nah, di sini saya juga siapin gelasnya supaya nanti kenapa namanya beer tea, karena kita menggunakan gelas pilsner, biasanya dipakai untuk bir ya. Tapi halal. Halal, 100% non alkohol. Jadi kita ngebar syar'i ya, syariah. Ada ya ngebar gitu. syar'i ya. Oke. Yuk, kita mulai. Yuk. Yang kita butuhkan adalah pertama shakers ya. Di sini shakers, terus kita juga punya timbangan ya. Oke, teman-teman kita bisa pakai ini ya. Ada tinggalkan dulu timbangannya untuk memastikan ukurannya. Teh di sini kita menggunakan teh black tea dengan kayu manis, 1 gram diseduh dengan 50 ml air. Ya, rasionya ya. 1 gram diseduh dengan 40 sampai 50 ml air dengan suhu 90 derajat Celcius selama minimal 7 menit. Oke. Terus kita biarkan dia, lalu kita saring gitu. Lalu kita dinginkan. Ini tehnya, tapi ini bukan 1 gram, ini mungkin sekitar, kalau ini sekitar 300 ml, berarti pemakaiannya bisa 6 gram, 8 gram di sini ya. Oke. Terus kita pertama adalah masukkan tehnya 150 ml. Di sini ada timbangannya ya, Mas ya. 150 ml di sini sama dengan 150 gram. Ya, terus G. Oke. Nah, lebih dikit nggak apa-apa. And then kita tambahkan dia dengan sedikit sirup. Kita menggunakan sirup di sini adalah sirup lemon, ya, 20 ml. Jadi kita pakai sirup juga nggak banyak-banyak gitu, supaya rasa teh juga masih berasa. Jadi manisnya sopan gitu ya. 20 mili ya? Ya, alias 20 gram. Oh, oke. 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 Yap. Lalu kita tambahkan dia dengan es batu sejumlah 100 gram. Jadi semuanya ditimbang. Ya, semua timbang. Ada ukurannya, bahkan es batunya juga ditimbang. Ya. Oke. Nah, lebih dikit nggak apa-apa, karena nanti body shake. And then baru ini kita shake, ya. Oh. Nah, jadi ini kita jangan dipukul atas timbangan ya, kita finish sini, kita pukul. Nah, saya lebih kasar lagi sih, gitu. Nah, baru kita shake, gitu. Ya, kita shake sampai dia keluar dinginnya ini, ya. Terus nge-shake itu juga kenapa nggak yang ada tekniknya khusus sendiri ya. Jadi ini kita bisa, ada yang kita mau, ini hard shake namanya. Kalau ini hard shake kita benturkan es batu sama likernya ke bawah. Ini hard shake ya? Ya. Nah, ada juga yang kalau cuman ada juga yang cuman gini, jadi tergantung si kebutuhan. Nah, ini kita pakai hard shake supaya kita muncul buih foamnya yang tadi. Kenapa beer tea? Karena ada foamnya nanti akan mengitari si gelasnya. Oke. Ini udah jadi. Oh, ya? Sudah? Ya. Ini kita buka dulu. Oke. Kan? Ini kalau mau bentuknya foamnya udah kelihatan ya. Ya. Nah, foamnya. Nah, ini supaya lebih segar, kita tambahin soda, ya. Sodanya sejumlah 60 ml aja. Ini soda lemon. Oke. 60 mili. 60 mili. Nah, ini sedikit aja, nanti kita aduk ya. Supaya sodanya berasa. Nah. Oke. Terus sekarang kita tambahin sedikit es batu di gelas yang akan kita pakai.
biasanya kalau di di bartender atau di bar saya biasanya udah dinginkan dulu gelasnya, ya. Tapi ini tadi kita untuk keperluan syuting aja, ya. Ini kita tambahkan sedikit es batu supaya menjaga dinginnya. Ini cukup bisa bikin 2 gelas loh. Aku ini baru pertama kali. Nanti dirimu tinggal pilih mau pakai gelas yang mana, yang lebih lucu yang mana, ya. Panjang. Berarti biar kayak lagi ngebir nih, gitu. Oke. Kita tuangkan. Ya. Oke. Oke. Nah, Oh. ya kan? Yap. Oke. Dan kita tambahkan sedikit sentuhan akhirnya itu adalah dengan ini biar lebih asik ya. Ini kalau ini sih dia mesti jumlahnya lebih banyak. Nah, biar tumpah-tumpah gitu. Kayak bir ya. And then kita kasih garnish. Karena kalau mocktail tuh nggak lengkap kalau nggak pakai garnish ya. Garnish ini untuk satu Apa nih, Mas? menghias sekaligus untuk menambah aroma sehingga menambah cita rasa kita punya produk. Oke, seperti ini. Tumpah dong. Sep, enggak. Hop. Oke. Ini juga kita bisa kan? Oke. Sudah jadi. Belum. Sentuhan terakhirnya adalah kita akan kasih dia garnish mint, ya. Daun mint, ya. Kita pakai spearmint yang rasanya juga sopan gitu ya. Sedikit aja. Wangi. Kita agak ke atas sedikit supaya nyebar mintnya. Cantik gitu ya, jadi nggak numpuk di sini juga. Oke. Bisa kalau di bar kalau mau cepat kita kayak tabur-tabur. Ini biasa lebih hygiene aja gitu ya. Nah, ini untuk syuting. So, udah jadi ini beer tea. Wah, Ya. Mas coba Ya. dilihat nih. Seger-seger. Yeay, ini Nah, beer tea namanya. beer tea. Ini kalau Jadi pakai gelas, silakan. kalau gelas kayak gini jadinya juga beer tea. Apakah mau bikin whiskey ya silakan aja. Oh, So whiskey ya. beer tea. Nah, jadi diseruput nih Yahut ya. Kira-kira nih semua nanya ini ke Mbak Dari. Andari. Yes. Deg-degan kita balik ya. Berapa nih harganya nih? Aduh. Ini ya. Aku takut nih. Sebut. Enggak, ini dirimu sebagai konsumen kalau melihat sajian seperti ini, dirimu mau beli dengan harga berapa? 40-50. Keren banget. Putangan buat teh Indonesia, weh. Bisa 40.000, 50.000. Tapi soalnya bagus, bikinnya tuh gak gampang sih. Ya. Di belakang layar kan pasti nyeduh tehnya, bikin itu. Yes, cari komposisinya. Iya. Tapi tahu Mbak bahwa ini kita bisa sudah cuan banget kalau dijual 25.000. Udah cuan banget. Jadi 25.000 itu udah cuan banget untuk cuan banget pakai banget, 11 cuan butir. pakai banget. Oh, masa sih Mas? Ya tadi kita lihat aja. Tadi cuma sini ini jadi. Tapi rasa sensasi penyajian everythingnya itu udah diukur dengan baik gitu. Murah, sahabat Rubu. Jadi kalau Jadi- mau ke Sila, Iya, usaha kita ajarin. Kalau yang mau buka usaha, bikin tibar kita ajarin. beer tea ini harganya cuma 25.000. Di sini berapa Mas? Ya segitu. Segitu. Aduh. Udah cuan banget. Oke, Ya, oke. Gitu. Untuk mencoba mocktail bikinan dari Mas Reda tadi. Kita coba yang pertama. Yes, ini Aku yang mana? Dirimu yang inilah lebih gagah gitu ya. Gagal loh. Ini aja. Aku coba ya sahabat Trubus. Seruput Yang ya. pertama kita bikin ya Mas. Ya. Cheers dulu. Oh boleh. Iya. Ya ampun, ini cheese-nya teh. Iya. Enak, tapi aku lupa namanya apa tadi. Beer tea. Beer tea. Masih kerasa ya Mas tehnya. Iya. Tapi ini campurannya apa tadi? Teh kayu manis. Kayu berarti- manisnya ada Yes. kerasa.
Masih berasa. Terus? Sama sirup lemon, Sirup lemonnya ada. sama soda. Jadi nggak kayak ngeteh tapi kayak masih ngerasa sehat gitu. Bener. Kayak minum-minuman soda gitu tapi masih ngerasa sehat gitu. Tapi kebuat yang biasanya kan orang menghindari soda gitu kan. Iya. Ini sodanya tuh Cuman sekilas aja. iya, cuman sekelas lewat rasa tehnya masih kerasa, kayu manisnya juga kerasa. Jadi Iya. ini minuman sehat sih. Jadi ini bir sehat gitu ceritanya. Enggak, kalau bilang sehat sih Bir ya kalau tetap dia sehat. ada sirup, ada gula kan, tapi dibanding minuman yang sejenis ini jauh lebih Tapi ini buat sehat. anak muda cocok banget mas. Mereka biasanya kan kalau teh apaan sih ngeteh. Nah Yes. ini buat kalian bisa cobain birtinya. Enak kan? Nah buat kalian kalau mau cobain tea wine kemudian birti bisa datang ke Sila Tea House, ada di Bogor. Rumah Teh Indonesia di Bogor atau di Koneksi BSD. Oh ada juga Ada di situ. Itu bar saya di sana. Jadi kalian bisa datang langsung ya ke Bogor atau ke BSD dan harganya sangat-sangat terjangkau sekali. Kalian bisa cobain variasi artisan tea yang kalian suka. Ada yang Yes. ini yang kalau yang dingin itu namanya mocktail ya mas ya. Iya. Terus ada juga yang hangat juga ada. Sesuaikan aja sama selera dari kalian. Aduh aku jadi nggak pengen pulang nih mas. Jadi Biasanya aku- kalau udah di sini minimal 4 jam ya, 6 jam. wah jadi setengah hari. Harus sendiri. coba-cobain, makanya kita ada kursi di depan bar ini karena begitu mereka udah di bar, aduh ada lagi nggak mas minuman ini, apalagi cobain gitu, Dan enak. kita bisa lihat langsung proses pembuatannya ya. Mas, Yes, ya? kita kasih tahu, kita bisa belajar, bisa bikin di rumah juga gitu. Ya, jadi ada- Selama ada alatnya ya. Oh iya. Dan kalau mau beli teh produknya juga ada di sini. Kalian bisa pilih apa aja varian yang kalian suka. Yes. Wow, Mas terima kasih banyak loh. Saya makasih banyak juga, Ini Mbak Andari. sebenarnya bukan Mas, udah. Udah. Tapi sama-sama orang barat. Ya, oke. Terima kasih banyak ya buat sahabat Trubus. Terima Iya. kasih banyak buat Mas Reda udah ngasih kesempatan kita lihat produknya, lihat rumah tehnya, lihat gimana cara bikin mocktailnya. Terima kasih Yes. juga atas ilmunya. Semoga Iya. bisnis teh atau industri teh, perkebunan teh di Indonesia semakin maju ya Mas. Dan satu pesan saya sih. Apa? Nah, jadi di Asosiasi Artisan Teh Indonesia kita punya gerakan namanya adalah gerakan hati. Oh, berat ya. Seperti ini. Oh iya, Ya, serius gerakan ini hati. ya? Yes, ini Oh, gerakan hati. Ya. Gerakan Ini petik pucuk. Nah, terus dengan sepenuh hati. Hati itu singkatan dari hidupkan apresiasi teh Indonesia. Itu benar ada ya, hidupkan Apresiasi teh Indonesia. Itu gerakan kita, gerakan hati itu. Terus ini juga pun wah. Jadi bisnis juga harus lancar. Jadi kalau untuk membantu mensejahterakan petani teh Indonesia, membangkitkan industri teh Indonesia ya bisnisnya juga mesti sehat gitu. oke. Nah, ini bisnis yang sehat dengan efek samping juga sehat gitu ya. Terus ini juga mau kembang ya. Nah, bisnis yang sehat, efek samping juga sehat, dan kita juga membantu petani-petani kita itu. untuk lebih sejahtera lagi, terutama petani Ya, teh. dan yang pasti supaya mengangkat image teh Indonesia. Jadi lebih Lebih- keren lagi lebih keren lagi. di mata orang Indonesia sendiri ya. Yes. Terima kasih banyak Mas Reda. Iya, Sampai gerakan hati. ketemu lagi, gerakan Ya. hati. Gerakan hati, ketemu lagi ya. Bye.